Tiang listrik diduga picu kebakaran rumah 6 pintu di Banjarmasin. Polisi ungkap peredaran narkoba jaringan Surabaya, tangkap pengedar ekstasi di Samarinda. Warga Pontianak mulai datangi kantor pos untuk dapatkan BLT keseral Rp900.000 untuk 3 bulan. Halo, selamat pagi saudara. Senang sekali Kompas Pagi dapat kembali hadir di hadapan Anda. Kami telah merangkum beragam informasi menarik seputar Pulau Kalimantan yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Bersama saya, Melian Tacung, mari kita jelang Kompas Pagi, selengkapnya hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita ke informasi yang pertama, saudara, kebakaran kembali terjadi di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Menghanguskan satu bangunan dengan 6 pintu. Api diduga berasal dari tiang listrik. Api para pos SP01, para pos SP01, Teluk Tiram. Admin pos 101. Kebakaran menggegerkan warga di Jalan Teluk Tiram Banjarmasin di gang sosial, tepatnya belakang sekolah SMAN 4 Banjarmasin pada Sabtu siang. Api yang muncul dari bagian tiang listrik permukiman ini diduga karena korsleting listrik dengan cepat merambat ke bangunan di sekitarnya. Dengan kobaran cukup besar disertai asap tebal yang memenuhi udara. Akibatnya, satu buah bangunan yang terdiri dari 6 pintu rumah ini hanya menyisakan arang dan puing-puing bangunan. Itu rumah kosong atau ada orangnya? Jualan Pak, model masak-masakan itu Di bawah? Ya, di bawah. Cuma ngebolnya di atas? Di atas, kemungkinan listrik kantornya jaga. Berapa buah habisnya Pak? Berapa buah? 6 buah lah. 6 buah lah. Seluruhnya 6. Salah satu korban kebakaran yang juga pedagang penjual cemilan gorengan membenarkan kobaran api yang berasal dari tiang listrik. Bau apa nih? Ancapnya sibuk api di atas sudah. Ada bukan bingkil masa di api di tunggul listrik tuh nah di situ. Ada bunyi ledakan kah sebelumnya? Kan ada. Ada bunyi ledakan kah? Ada langsung tok. Jangan kayak kalau tupan tuh Pak. Oh, dari mana aja asalnya api itu? Iya dari tunggul listrik tuh. Oh, dari listrik. Dari tunggul. Yang listrik. Dari tiang listrik. Bunyi melatup-latup kayak gitu ya? Kelatupan. Ia pun tak sempat selamatkan barang berharga miliknya saat kejadian dirinya hanya bergegas keluar rumah sehingga hanya menyisakan pakaian di tubuhnya. Kejadian kebakaran ini dilaporkan tidak ada korban jiwa, namun berdampak langsung di bagian samping sekolah SMAN 4 Banjarmasin. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sementara itu saudara, kebakaran di Jalan Teluk Tiram yang berlokasi persis di samping SMA Negeri 4 Banjarmasin membuat sejumlah ruangan sekolah terdampak panas api dan siraman air pemadaman. Ya, 1011 di samping Baldes, Teluk Tiram. Kebakaran yang melanda di Jalan Teluk Tiram ini turut berdampak pada bangunan SMAN 4 Banjarmasin. Pasalnya, lokasi kebakaran berada tepat di samping sekolah. Sejumlah ruangan di sekolah mengalami kerusakan, di antaranya kaca jendela dan ventilasi udara yang pecah serta terbakar. Bahkan, buku absen kelas ikut rusak basah akibat paparan panas dan siraman air saat pemadaman. Salah satu ruangan yang terdampak paling parah yakni ruang OSIS. Letaknya berada persis di sisi sumber kebakaran. Berapa kelas yang kena Pak? Ini kan bagian OSIS, karena kan pertama kali kan ini berdampak lawan dinding tembok kan jika ada yang semen bisa kena kan habis. Otomatis kan dampak yang kena kaca-kaca kan. Ada berapa ruang Pak yang terdampak Pak? 11.7, 11.8, KMN, bagian pramuka, aman Jepang Pak itu kalau di atas sih sudah ada 4 tinggi. Dan OSIS inilah. Iya, ini bagian OSIS yang kena yang bangetnya kan habis. Namun imbas dari kerusakan ini masih belum dapat dipastikan total kerugian dari kejadian ini. Sementara itu, sejumlah siswa yang sedang ikuti ekstrakurikuler mengaku terkejut dengan kobaran api yang tiba-tiba muncul di samping sekolah. Panik banget mau tadi, maka para kelas 2 pulang, kalau tidak ada barang berharga di dalam kelas itu, maka kami tadi anak ipan loh, ada barang
Kendati demikian, aktivitas belajar mengajar dijadwalkan kembali normal pada Senin, meski diawali dengan pembersihan ruang terdampak. Sayyidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, polisi menggagalkan peredaran narkoba jaringan asal Surabaya di Samarinda, Kalimantan Timur. 987 butir pil ekstasi yang rencananya akan diedarkan di tempat hiburan malam jelang pergantian tahun disita dari seorang pengedar. Seorang pria asal Surabaya berinisial RD ini ditangkap polisi lantaran ketahuan membawa narkotika jenis ekstasi sebanyak 987 butir. Pil ekstasi tersebut rencananya akan diedar ke tempat hiburan malam di Samarinda. Namun, aksinya gagal setelah polisi berhasil menciduk pelaku di sebuah guest house di kawasan Jalan Pulau Samosir. Pil ekstasi tadi berhasil masuk ke Samarinda melalui pelabuhan Surabaya menuju pelabuhan Balikpapan. Pelaku rencananya akan menjual pil ekstasi tadi seharga 600 hingga 700 ribu untuk satu butirnya. Polisi kini mengejar dua pelaku lainnya, jaringan pengedar asal Surabaya yang sudah ditetapkan sebagai DPO. Dan kemungkinan akan diedarkan ataupun dijualkan kepada masing-masing pihak lagi, kemudian untuk penggunaannya mungkin diserahkan ke masing-masing pihak tersebut. Salah satunya yang pasti adalah tempat hiburan malam, baik yang ada di wilayah kota Samarinda ataupun di luar wilayah kota Samarinda. Akibat perbuatannya, pelaku disangkakan undang-undang narkotika dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Sorotan lainnya, Saudara, Polda Kalimantan Selatan mengungkap tindak pidana mafia tanah. Dalam menjalankan aksinya, 5 tersangka menggunakan modus penipuan hingga pemalsuan surat. Polda Kalimantan Selatan ungkap 3 kasus mafia tanah di wilayah Kalimantan Selatan dengan 5 tersangka ditangkap. Saat ini 2 laporan sudah dilimpahkan ke Kejaksaan dan 1 laporan lain segera memasuki tahap 2. Modus para pelaku meliputi pemalsuan surat, penipuan, dan pemalsuan tanda tangan. 1 kasus menyebabkan kerugian sekitar 330 juta rupiah terkait pengagunan rumah di Kabupaten Tanah Bumbu, di mana sertifikat digunakan tanpa transaksi pembelian yang sah. Banyaknya tumpah tindih surat keterangan tanah di Kalsel membuat praktik mafia tanah mudah terjadi, terutama karena kepala desa dinilai terlalu mudah menerbitkan surat keterangan tanah. Menangani maraknya kasus sengketa tanah kerjasama dijalin dengan BPN Provinsi. Ada penipuan, kemudian ada pemalsuan tanda tangan, itu modus-modus yang digunakan para pelaku. Para tersangka berasal dari laporan di Kabupaten Tanah Bumbu, Kota Banjarmasin, dan Banjarbaru. 1 tersangka dari Banjarmasin sudah masuk JPU, 3 tersangka dari Banjarbaru telah tahap 2, dan 1 tersangka dari Tanah Bumbu telah divonis. Banjarmasin 1 TSK, di mana sudah tahap 2 JPU, terusnya Banjarbaru 3 TSK, sudah tahap 2 ke JPU, Tanah Bumbu 1 TSK, sudah vonis. Vonisnya 2 tahun 3 bulan. Jadi sudah. Atas perbuatannya, 2 tersangka dikenakan pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. 1 tersangka lainnya dikenakan pasal pemalsuan dokumen dan ikut serta dalam tindak pidana tersebut dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Berbatasan dengan Malaysia, Ombudsman sebut Kalimantan Barat rentan perdagangan orang. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sidang kasus penembakan di tempat hiburan malam saat ini tengah berproses di Pengadilan Negeri Samarinda, Kalimantan Timur. Pengadilan minta para pihak menghormati seluruh tahapan sidang.
Sidang kasus penembakan di Samarinda hingga menewaskan 1 orang pada bulan Mei lalu, 10 terdakwa yang kini tengah menjalani proses sidang di pengadilan terus bergulir. Juru bicara Pengadilan Negeri Samarinda, Jemi Tanjung Utama, meminta seluruh pihak dari korban maupun terdakwa menghormati seluruh proses sidang dan mempercayakan sepenuhnya ke pengadilan. Para hakim akan memeriksa secara profesional sesuai kode etik kehakiman dan juga selalu menganut asas keberimbangan secara transparan dan terbuka. Negeri Samarinda meminta kepada semua pihak mempercayakan ketika perkaranya sudah ditangani oleh pengadilan, dipercayakan kepada Pengadilan Negeri Samarinda untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Kenapa? Satu, karena tentunya Pengadilan Negeri Samarinda akan memeriksa perkara itu secara profesional. Ini terkait dengan kode etik juga. Yang kedua, ya, dilakukan secara berimbang, mendengar kedua belah pihak secara berimbang. Para pihak dihimbau untuk selalu menciptakan kondusivitas saat sidang berlangsung agar tidak terjadi hal yang tak diinginkan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Sidang kasus penembakan di Samarinda hadirkan saksi baru. Kuasa hukum korban sebut ada unsur perencanaan dalam perkara ini. Sementara kuasa hukum para terdakwa akan hadirkan saksi untuk meringankan dan menyebut tidak ada unsur perencanaan. Sidang kasus penembakan di Samarinda hingga menewaskan 1 orang korban usai jaksa penuntut umum kembali hadirkan 4 saksi baru dan hadir secara langsung. Serta 1 saksi pemilik senjata api merupakan oknum Brimob hadir secara daring. Kuasa hukum korban menyebut dari seluruh keterangan saksi yang sudah dihadirkan, tergambarkan tak ada unsur spontanitas dari kasus ini. Justru kuasa hukum korban menilai semua keterangan saksi menggambarkan adanya perencanaan hingga menewaskan kliennya. Terkait dengan pasal apa yang akan diterapkan nanti ya dalam penuntutan maupun dalam putusan, saya melihat secara objektif dengan melihat semua uraian dan fakta persidangan. Bagi saya ya ini memang belum full kita lihat keterangan para saksi. Namun demikian sudah ada 10 saksi yang dihadirkan dalam fakta persidangan sudah dapat mengindikasikan dugaan kuat bahwa 340 sangat tepat untuk dijatuhkan kepada para pelaku. Sementara itu, dari kuasa hukum para 10 terdakwa kasus ini pada sidang lanjutan yang akan digelar 26 November mendatang, rencananya kuasa hukum para terdakwa akan kembali menghadirkan 2 saksi ahli dan 3 saksi lain untuk meringankan lantaran menganggap tak ada unsur perencanaan dalam perkara ini. Menghadirkan saksi meringankan dan saksi ahli yang akan menerangkan bahwa memang tidak ada perencanaan dan tidak ada keterlibatan dari terdakwa yang lain seperti itu. Kemungkinan ahli hukum yang kami hadirkan untuk menggambarkan pasal 340, pasal 338 dan pasal 55. Berapa ahli? Rencana 2. Rencana 2. Ada saksi lain selain saksi ahli? Saksi meringankan ada 3 orang. Tahulah tentang faktanya bahwa memang tidak ada keterlibatan dari 8 orang yang lain. Pihak keluarga atau dari pihak keluarga? Sebelumnya dari jaksa penuntut umum hingga sidang kesaksian pemilik senjata api, total keseluruhan ada 11 saksi yang sudah dimintai keterangan dalam persidangan. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV, Samarinda, Kalimantan Timur. Dari Kota Singkawang, Ombudsman RI menyebut Kalimantan Barat sebagai provinsi yang memiliki kerentanan tindak pidana perdagangan orang. Salah satu penyebabnya adalah panjangnya garis perbatasan dengan negara tetangga. Kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO rentan terjadi di Kalimantan Barat. Dalam seminar sinergi dan kolaborasi pelayanan publik terkait pencegahan tindak pidana perdagangan orang yang digelar di Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Ombudsman RI menyebut salah satu penyebab kalbarawan TPPO yakni panjangnya garis perbatasan dengan negara tetangga, sehingga perlu kesadaran kolektif lintas instansi untuk melakukan pencegahan, mulai dari sisi edukasi, pencegahan hingga penanganan di lapangan, dan diharapkan tidak ada ruang saling lempar tanggung jawab. Data secara nasional dari periode Januari hingga Maret 2025
Polri telah menangani 609 kasus dengan 1.503 korban TPPO yang tersebar di seluruh Indonesia. Kalbar termasuk provinsi yang juga berpotensi rentan banyak korban TPPO. Nah, karena itulah kami menggelar event seminar ini di sini dengan membangun kata sinergi kolaborasi itu. Kami menyadarkan mereka, ayolah, jangan parsial kerjanya, jangan sendiri-sendiri. Kami berkolaborasi karena memang isunya ini sejak dari desa sampai ke perbatasan. Sementara itu, Kapolres Singkawang berkomitmen menjadikan Singkawang zero kasus TPPO. Tugas tersebut, saya selaku Kapolres merupakan ketua harian yang dimana berkoordinasi dan berkolaborasi dengan seluruh perangkat yang ada, baik itu di pemerintahan kota maupun lapisan masyarakat. Kita komitmen mengupayakan dan mencegah terjadinya TPPO itu zero, khususnya di Kota Singkawang. Sejumlah pihak jadi narasumber dalam seminar ini, yakni pimpinan Ombudsman, Wali Kota Chai Chuime, dan Kapolres Singkawang. Novi Saputra, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat. Kita ke informasi soal tragedi meninggalnya 6 anak di Waduk Kilometer 8, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pemerintah Kota Balikpapan minta para pengembang taat aturan demi keselamatan. Tragedi meninggalnya 6 anak di waduk kawasan Kilometer 8, Kecamatan Balikpapan Utara masih menyisakan duka. Wali Kota Balikpapan Rahmat Masud bilang tragedi tersebut merupakan kelalaian bersama dan menekankan ke pengembang perumahan wajib mematuhi aturan. Perda terkait bozem dan drainase sudah ada, sehingga pemerintah daerah tidak akan memberikan izin perumahan ke pengembang yang tak taat aturan karena dampaknya sangat berbahaya. Kalau kita melalaikan aturan, regulasi, pemerintah ini tidak akan menghalangi orang untuk berusaha. Apalagi para pengembang itu kan sangat bisa bermitra dengan pemerintah. Kita saling membutuhkan. Tetapi tanpa mengabaikan regulasi dan aturan. Karena dampaknya adalah ini tadi kejadian yang kita lalai terhadap anak-anak kita yang menjadi korban, ada 6 meninggal. Nah itu kan bentuk kelalaian kita. Nah ini semua tidak kita inginkan terjadi lagi ke depannya. Untuk itu kami juga mengimbau dan meminta kepada seluruh stakeholder, para pengusaha terutama pengembang, regulasi itu dibuat bukan untuk mempersulit orang. Sekali lagi bukan untuk mempersulit. Itu dalam bentuk itu semua kan untuk menjaga kemungkinan hal-hal yang tidak kita inginkan. Rahmat Masud menekankan aturan yang dibuat bukan untuk mempersulit pengusaha atau pengembang, namun demi keselamatan dan diharapkan kejadian serupa tidak terjadi lagi. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Orang tua dukung vaksinasi DBD. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, harga sejumlah jenis cabai di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin terus melonjak naik. Kenaikan harga karena terbatasnya pasokan, imbas hujan yang memicu petani gagal panen. Sejumlah harga cabai masih melonjak tinggi di pasar tradisional Sentra Antasari Banjarmasin. Pedagang bilang kenaikan harga disebabkan faktor cuaca hingga petani mengalami gagal panen. Karena musim hujan, barangnya tuh kurang, ya stoknya tipis, jualannya memang sepi. Nggak ada orang pembeli. Karena cuaca ya Bu? Karena cuaca. Harga cabai rawit mencapai Rp55.000 per kilogram, dari harga sebelumnya sekitar Rp35.000 per kilogram. Sementara itu, cabai jenis tiung capai Rp40.000 per kilogram, semula Rp25.000 hingga Rp28.000 per kilogram. Rawit 35-40, langsung 55. Kira-kira ini nih kenaikannya karena apa Bang? Stoknya banyak atau kayak apa? Mungkin stok loh, ada tapi ada. Imbas kenaikan harga ini,
Sejumlah pedagang mengaku penjualan mengalami penurunan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Saudara, program vaksinasi DBD di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai memasuki tahap sosialisasi kepada orang tua siswa. SDN Pekapuran Raya 2 Banjarmasin menjadi sekolah target. Sementara sejumlah orang tua menyatakan dukungan meski menyimpan kekhawatiran. Rencana vaksinasi demam berdarah dengki menyasar 5.000 anak sekolah dasar di Banjarmasin telah memasuki sosialisasi ke orang tua siswa. Para orang tua dijelaskan tentang pentingnya vaksin DBD, pencegahan dan menekan risiko kematian sebab kasus DBD ini rentan terhadap anak-anak. SDN Pekapuran Raya 2 Banjarmasin terpilih menjadi target program vaksin DBD ini sebab halaman sekolah yang kerap tergenang air rentan menjadi tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti. Jadi namanya demam berdarah ini kan dia penyebabnya nyamuk Aedes aegypti. Nah, dia suka di air yang tergenang, terutama air bersih terutama. Nah, di situ nanti perkembangbiakan dari nyamuk itu sendiri. Nah, dari kalau nyamuk itu berkembang biak dengan baik karena difasilitasi oleh lingkungan yang tidak bersih misalnya, nah itu menyebabkan kejadian demam berdarah itu jadi meningkat gitu loh. Aksi vaksin ini tidak bersifat wajib, vaksin diberikan kepada siswa lewat persetujuan orang tuanya. Sejumlah orang tua siswa bilang mempercayai penyaluran vaksin kepada anaknya. Bagus aja, setuju aja, setuju aja. Soalnya demi kan anak juga kayaknya kan ada. Tapi sebelum dia itu kan dicek dulu anaknya kan sehatkah, belum kah lagi. Kalau ulun mendukung aja, tapi kada tahu bang apa efek sampingnya kena anaknya. Apakah ada panas atau apa, kada tahu bang. Tapi mendukung aja. Kalau efek sampingnya kada biasa aja, kada khawatir bang. Kalau parah khawatir bang. Program vaksinasi DBD ini akan diselenggarakan pada Januari 2026. Demi menekan angka kasus DBD di Banjarmasin, pemerintah kota berharap program vaksinasi ini menjadi langkah preventif yang berkelanjutan. Saidah Aisyah, Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Warga mulai memadati kantor pos di Pontianak, Kalimantan Barat untuk mengambil bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLT Kesra. BLT yang disalurkan ini untuk periode Oktober, November hingga Desember 2025 sebesar Rp900.000. BLT Kesra dari pemerintah mulai disalurkan. Warga memadati kantor pos untuk mengambil bantuan tersebut. Adapun besaran nominal yang diterima yakni Rp900.000 untuk periode Oktober, November hingga Desember 2025 per orang penerima manfaat. Satu di antara penerima, Jamilah warga Siantan, mengaku sudah mengantre sejak jam 10 pagi. Jamilah bilang uang yang diterima digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ibu ngantri apa di sini, Bu? Ngantri apa? Antri ngambil bensul ya. Oh, bansos. Berapa dapat ini? 9 dong. Berapa? 9. 9 ya. Untuk apa duitnya nih, Bu? Digunakan untuk apa lah? Untuk apa-apa lah. Untuk kebutuhan lah ya. Berapa lama dah Ibu ngantri nih? Setengah 11 tadi. Setengah 11 ya. Ramai masih Ibu ya. Hal senada juga disampaikan warga lainnya, Lina. Selain untuk kebutuhan pendidikan, uang BLT juga akan dipakai untuk kebutuhan rumah seperti membeli sembako. Ngambil Kakak? Dapat berapa tuh Kak? 900 ya. Untuk apa duitnya tuh Kak? Untuk belanja kebutuhan ya. Oke lah, makasih Kak ya. Selain BLT Kesra, di periode yang sama, warga penerima manfaat juga mendapatkan bantuan program Keluarga Harapan atau PKH. Samsul Hardi, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Usai jeda kami akan kembali hadir dengan informasi seputar Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan sebut MBG tahun 2026 sasar 82,9 juta penerima. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan menyebut, sasaran program makan bergizi gratis tahun 2026 sekitar 82,9 juta porsi protein. Saat membuka Panwalk di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan, tidak hanya untuk siswa sekolah di semua tingkatan, MBG juga akan diberikan kepada penerima manfaat lainnya, seperti balita dan ibu hamil. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi cerdas, kuat, dan gizinya terpenuhi. Presiden makan itu tujuannya agar anak-anak kita kuat. Setuju nggak? Setuju! Agar anak-anak kita gizinya hebat. Setuju! Anak-anak kita cerdas. Setuju! Betul nggak? Betul! Pintar. Betul! Menjadi kebanggaan keluarganya. Betul! Kebanggaan bangsanya. Betul! Menjadikan bangsa Indonesia maju. Informasi selanjutnya, pemerintah sedang mempersiapkan program kredit usaha rakyat tanpa agunan, khusus untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah. KUR UMKM ini hanya diberikan bagi pengajuan dengan nilai 1 sampai 100 juta rupiah. Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Maman Abdurrahman melakukan kunjungan kerja ke Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dalam kunjungannya ini, Maman menyampaikan sejumlah program pemerintah pusat yang siap diluncurkan. Satu diantaranya kredit usaha rakyat atau KUR tanpa agunan. Program ini hanya khusus untuk KUR UMKM dengan nilai 1 sampai 100 juta rupiah. Sementara di atas itu tetap harus membayar kewajiban jaminan. Angka penyaluran KUR secara nasional mencapai nilai sekitar 240 triliun rupiah dengan total sasaran mencapai 4 juta UMKM. Sistem ini diintegrasikan dengan aplikasi Sapa UMKM yang dijadwalkan dimulai pada pertengahan Desember 2025. KUR program KUR dari 1 sampai 100 juta secara aturan kebijakan dari kita tidak boleh dimintakan agunan. Itu ya, final tuh. Ini aturan. Apabila ada pihak bank yang masih meminta agunan, maka akan diberikan sanksi tidak dibayarkan subsidi KUR-nya. Beralih ke informasi soal Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, minta Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Kalimantan Barat fokus kelola potensi sumber daya alam. Hal ini untuk menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan resmi melantik Ridho Adit Setiawan sebagai Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kalbar masa bakti 2025-2028. Krisantus menyebut HIPMI merupakan mitra strategis pemerintah Provinsi Kalbar dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, Wagub meminta HIPMI menjadi pemeran utama dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan kekayaan sumber daya alam di Kalbar. Saya ingin pengusaha Kalimantan Barat ini menjadi pemeran utama dalam meningkatkan perekonomian di Kalimantan Barat dengan cara pengelolaan sumber daya alam yang menjadi kekayaan alam kita yang sungguh luar biasa. Tentu saya ingin HIPMI Kalimantan Barat, karena mereka profesional di bidang itu, usahalah sesuai dengan bidang masing-masing. Kekayaan alam kita sungguh luar biasa. Saya ingin mereka menjadi pemeran utama, bukan pemeran figuran. Dengan demikian tentu karena ini adalah orang-orang Kalimantan Barat, rasa memiliki kecintaan mereka terhadap Kalimantan Barat. Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Habu Hairi menekankan HIPMI akan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya demi pembangunan ekonomi Kalbar. Hal ini kami sangat menyambut baik peluang-peluang yang tadi disampaikan oleh Pak Wagub, pemerintah provinsi sangat terbuka untuk HIPMI bisa mengambil bagian dalam berkontribusi dalam pembangunan perekonomian, dan yang paling penting bagaimana teman-teman HIPMI ini mampu memberikan kontribusi dalam pembukaan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya. Ke depan PR masih panjang, teman-teman selamat bertugas untuk menjalankan roda organisasi dan memajukan perekonomian Kalimantan Barat.
Sementara itu, Ketua Umum BPD HIPMI Kalbar Ridho Adit Setiawan bilang akan mengajak anak-anak muda ikut berkontribusi memajukan daerah dengan memaksimalkan potensi sumber daya alam serta mendorong UMKM naik kelas nasional bahkan internasional. HIPMI itu siap berkontribusi menjadi mitra strategis pemerintah Kalimantan Barat untuk mengelola sumber daya alam, kekayaan alam yang berada di Kalimantan Barat. Jadi anak-anak daerah bisa maju, bisa berkembang dan meningkatkan pendapatan daerah itu. Pelantikan pengurus baru HIPMI Kalbar diharapkan menjadi titik awal penguatan ekonomi daerah melalui sinergi pengusaha muda dan pemerintah. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi selanjutnya, kemeriahan Hari Guru dan HUT PGRI di Singkawang. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Kompas Pagi. Terima kasih Anda masih bersama saya, Melian Tacung dalam Kompas Pagi. Saudara, di tengah guyuran hujan, Wali Kota Singkawang, Chai Choi-mi, bersama ratusan tenaga kependidikan tetap semangat melakukan senam bersama di halaman Mes Daerah Kota Singkawang, Kalimantan Barat. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-80 PGRI dan Hari Guru Nasional tahun 2025. Wali Kota Singkawang yang juga telah dikukuhkan sebagai Ibunda Guru Kota Singkawang oleh Gubernur Kalbar tidak hanya mengikuti senam bersama, namun juga ikut jalan santai hingga menanam pohon di titik nol Kota Singkawang. Chai Choi-mi menekankan pentingnya arti guru di masa sekarang. Menurutnya, kemajuan teknologi dan zaman tidak akan mampu menggantikan peran guru. Rangkaian kegiatan Hari Guru dan HUT ke-80 PGRI ini akan berlangsung hingga 27 November 2025. Kita dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan ini bisa memberikan semangat kepada kepala sekolah, para dewan guru, ya, insan pendidikan bisa lebih semangat dalam menghadapi era yang luar biasa karena sudah eranya IT. Tentu kita sampaikan bahwa kecanggihan IT tidak bisa menggantikan para ibu guru. Jadi ibu, bapak guru tetap diperlukan di dalam membimbing anak-anak kita untuk masa depan Indonesia, khususnya Kota Singkawang. Informasi selanjutnya, Kompas Gramedia Cup tahun 2025 di Kota Pontianak, Kalimantan Barat resmi dibuka. Pembukaan dimulai dengan pertandingan bulu tangkis yang diikuti 4 unit kerja Kompas Gramedia di Kalbar. Rangkaian pertandingan olahraga bertajuk Kompas Gramedia Cup tahun 2025 dibuka di lapangan Vigor Sport Pontianak. Ajang ini diikuti 4 unit kerja Kompas Gramedia di Kalimantan Barat, yakni Kompas TV, Gabungan Radio Sonora dan KG Properti, Tribun Pontianak serta toko buku Gramedia. Bulu tangkis jadi cabang olahraga pertama yang dipertandingkan. Ajang ini untuk mempererat silaturahmi antar karyawan. KG Cup 2025 di Pontianak tahun ini itu kita ada 3 lomba. Yang pertama itu ada badminton yang kita lakukan hari ini. Nanti minggu depan kita ada tenis meja di 2 hari. Selanjutnya di puncaknya tanggal 3 itu ada mini soccer. Puncaknya tanggal 6 Desember 2025. Mungkin harapan dengan kegiatan ini seperti apa mungkin? Semoga KG Cup bisa terus dilakukan setiap tahun, di mana kita keluarga besar KG bisa berkumpul, bercengkrama, bersilaturahmi, dan nanti kolaborasi kedepannya akan lebih mudah. 2 pasangan tim badminton dari Tribun Pontianak berhasil menjadi juara pertama dan kedua, sementara Kompas TV Pontianak menjadi juara ketiga dan keempat. Dengan adanya KG Cup membuat teman-teman bisa kumpul bareng dengan KG, salah satunya dari Tribun, Kompas TV, terus Gramedia, jadi biar lebih akrab. Mungkin harapan ke depan seperti apa Pak untuk KG gitu Pak? Mungkin di tahun depan bisa diadakan biar lebih meriah lagi. KG Cup tahun 2025 mengusung tema Energi Baru Semangat Juara.
Selain badminton juga ada pertandingan tenis meja dan mini soccer. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, itu tadi informasi terakhir yang menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan terus Kompas Pagi dan program menarik lainnya hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Akhir kata, saya Melian Tacung mewakili segenap kru petugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.